Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita harus tetap semangat dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi. Kita harus tetap semangat mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita semakin lebih dewasa lagi di dalam Dia. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai ayat kedua kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan 2-3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang tidak tahu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan? Pasti hampir semua orang Kristen mengetahui kisah atau cerita tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak persoalan, tantangan, peperangan yang harus dilewati oleh bangsa Israel menuju Kanaan, sampai akhirnya bangsa Israel bisa masuk menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Sehingga setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mulai menikmati hasil dari tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan itu sangat terkenal dengan penuh air susu dan madu, artinya tanah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tanah yang penuh dengan kelimpahan yang daripada Tuhan, bukan kelimpahan biasa-biasa saja, tapi kelimpahan yang luar biasa. Haleluya. Apa bedanya dengan bangsa lain atau tanah di tempat yang lain? Ternyata Israel ini spesial di mata Tuhan. Kalau saudara sering mendengar kesaksian, bahkan mendapatkan video-video bagaimana bangsa Israel begitu luar biasa panen anggurnya, semua tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh subur di sana. Padahal kalau dikatakan tanahnya itu adalah tanah padang gurun, tapi diubah oleh Tuhan menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kita lihat di dalam kitab Ulangan 11 ayat 10 sampai 12 supaya kita lebih tahu apa sih perbedaannya dengan yang lain. Haleluya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Haleluya. Ada sebuah perbedaan antara tanah Mesir dengan tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah Mesir itu mendapatkan juga ya berkat, tapi berkat umum, berkat biasa-biasa saja. Kalau tanah ya harus dikerjakan dulu, ya kan, harus dicangkul, dipupuk, dan harus juga ditanami, ditaburi benih, dan kemudian diairi sampai musim panen. Tetapi bedanya dengan tanah Kanaan yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa
negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya bangsa Israel itu sebenarnya tidak terlalu capek untuk mengusahakan tanahnya. Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Kenapa? Karena bangsa Israel itu di mata Tuhan itu adalah umat pilihan Tuhan, spesial. Berarti berkatnya juga pasti spesial. Kita lihat yang berikutnya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Tanah itu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, luar biasa. Bahkan di sini dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Artinya ada Tuhan yang terus mengawasi tanah Kanaan ini, sehingga tanah ini tidak pernah berhenti menghasilkan. Itulah bedanya berkat spesial yang diterima oleh bangsa Israel dibanding dengan bangsa yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu tanah yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada bangsa Israel untuk menikmatinya, sebab bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bayangkan saja, tanah Kanaan diawasi Tuhan secara khusus dari awal sampai akhir tahun. Berarti gak ada waktu yang bolong dong. Tuhan tidak mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Berarti kembali ke awal lagi kan, sampai akhir tahun lagi. Demikian seterusnya bangsa Israel menerima dan menikmati berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai orang percaya, orang Kristen khususnya yang benar-benar mengasihi Tuhan, ada berkat spesial yang harusnya saudara dan saya miliki. Jadi bukan berkat umum. Berkat umum itu apa? Orang kerja dapat gaji, itu berkat umum, saudaraku. Maka firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payahmu tidak menambahimu. Susah payah itu kan pekerjaan umum untuk mendapatkan berkat. Tetapi di sini dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Artinya ada berkat spesial yang pasti diberikan bagi setiap kita yang serius mengasihi Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Mungkin kita bukan Israel secara jasmani atau fisik, kita tinggal di tanah Kanaan, tetapi janji ini juga akan menjadi bagian kita ketika kita mau turut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pengolahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Ini adalah rahasia keberhasilan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Padahal ini harus disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan kalau bukan hamba Tuhan yang ditugaskan untuk melayani saudara, supaya saudara menerima apa yang menjadi janji Tuhan, yang dimana di sini dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Siapa yang akan menyampaikan kalau bukan hamba Tuhan, di mana saudara dan saya beribadah? Ingat, mungkin ada yang berkata, nggak ada, Tuhan tidak membutuhkan uang. Memang Tuhan nggak pernah butuh uang saudara.
Tidak pernah Tuhan membutuhkan uang kita. Tetapi pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Itu perlu uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, cara kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan uang kita. Jadi konotasinya jangan hanya berpikir untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan saja, tetapi ada juga yang harus kita peruntukkan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di panti jompo yang terlantar, saudara yang anak-anaknya tidak peduli lagi kepada mereka dan dibawa ke panti jompo. Bayangkan saja kalau seorang anak mampu membawa atau meninggalkan ayahnya di kolong jembatan. Karena apa? Karena suami istri ini sudah merasa merepotkan karena sudah tua. Akhirnya direkrut oleh panti jompo. Saya mau tanya, dari mana mereka dapat hidup? Saudara dan saya harus mempunyai hati dan jiwa juga untuk mengasihi mereka. Maka di gereja kita sekarang ada dana sosial. Dana ini akan peruntukan bagi mereka. Walaupun mungkin pemberian kita tidak seberapa, tetapi harus kita kerjakan sebagai komitmen kita mengasihi Tuhan sesuai dengan firman yang kita dengar. Muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan uang kita. Jadi uang kita itu bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, hanya untuk gereja, tetapi juga harus kita berikan juga bagi mereka yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Setiap orang yang selalu mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartanya, firman Tuhan berkata, lumbungnya akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya tidak akan pernah kurang. Saudaraku, mungkin kita berpikir kalau memberi itu pasti berkurang dong, iya kan? Itu logika atau matematika manusia. Tapi matematika Tuhan beda. Matematika Tuhan ketika kita memberi, saat itu kita pasti menerima dari Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Beri, maka engkau akan diberi. Ketika kita memberi, tangan kita terbuka kepada orang atau kepada seseorang yang membutuhkan, tangan kita sedang terbuka menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Menyebar harta di sini bukan happy foya-foya, mabuk-mabuk, bukan. Menyebar harta di sini artinya memberikan untuk mengasihi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata, mereka bertambah kaya. Haleluya. Ini bukan teologi kemakmuran. Kalau ini bukan firman, kalau ini perkataan hamba Tuhan doang, itu salah. Tapi ini adalah firman Tuhan yang harus saudara dan saya dengar dan harus kita kerjakan supaya janji Tuhan berjalan, lumbung-lumbung kita dipenuhi melimpah oleh Tuhan. Lihatlah, 5 roti 2 ikan, bayangkan saja 2 ikan, mungkin 1 toples kita lah, toples kecil. Tetapi ketika itu ditaruh di tangan Tuhan, maka dapat memberkati 5.000 orang. Itu laki-laki saja, belum terhitung yang perempuan dan anak. Padahal hanya 5 roti 2 ikan. Apakah habis yang kita berikan itu? Ternyata tidak. Ketika mereka semua sudah
Haleluya. 5 roti 2 ikan itu tadi saya bilang hanya 1 toples kecil. Tetapi ketika ditaruh Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, maka Tuhan kembalikan 12 bakul, artinya berlimpah-limpah lebih banyak daripada yang kita beri. Ini harusnya menjadi moto orang Kristen, sehingga tidak ada lagi orang Kristen yang kikir dan pelit kepada siapapun dan kepada Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan sedang mengajar kita dengan keras. Maukah lumbungmu dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan, seperti bangsa Israel menikmati tanah Kanaan? Kalau engkau mau lakukan setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan jangan langsung tutup. Banyak orang yang aku sudah memberi kok belum diberkati. Ya tunggulah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepat waktunya pasti Tuhan tolong kita. Banyak orang Kristen yang tidak berani melakukan hal ini. Kurang, takut gak bisa beli ini, takut gak bisa beli itu. Pasti diberi juga oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Kalau kita selalu takut dan takut, padahal firman Tuhan berkata, yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Artinya kita gak perlu takut ketika memberi. Tuhan, saya percaya ketika saya memberi, maka Tuhan pasti memberkati saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, matematika Tuhan dan matematika manusia itu berbeda. Kalau manusia peribahasanya hemat maka kaya, ya kan? Padahal firman Tuhan berkata, yang menghemat luar biasa selalu berkekurangan. Itulah bedanya Tuhan dengan logika manusia. Jadi kita tidak bisa berpikir tentang Tuhan dengan cara pikir kita, logika kita. Kita tidak bisa melakukan. Kita tidak akan melihat mukjizat. Kita tidak melihat pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita pakai logika manusia kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata ketika sudah berhasil mendiami tanah Kanaan, ternyata Tuhan membiarkan bangsa asli Kanaan untuk tetap tinggal ada di tanah Kanaan mengelilingi bangsa Israel. Kita lihat di ayat pertama tadi ya. Haleluya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang tanah. Regenerasi, ya, regenerasi bangsa Israel. Pasti dong ya, namanya manusia ada yang sudah meninggal, yang sudah tua, yang dulunya ikut berperang, mereka sudah pada meninggal, Yosua sudah meninggal, dan keturunannya mereka tidak pernah mengenal perang di mana mereka harus berjuang masuk ke Kanaan. Tapi Tuhan punya cara. Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa asli Kanaan tetap tinggal di tanah Kanaan, mengelilingi bangsa Israel? Berarti ini kan duri dalam daging. Ini musuh yang tersembunyi. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak terlena. Kenapa? Berkatnya kan banyak. Sudah menikmati hasil Kanaan. Tapi Tuhan mau jangan engkau terlena ketika berkat sudah mengalir dalam hidupmu. Tuhan mau supaya kita tetap berjaga-jaga. Ini musuh di sekelilingnya ini. Musuh, saudara.
Jadi bangsa Israel itu nggak boleh tidur, istilahnya nggak boleh tidur, nggak boleh santai atau lengah. Maka disinilah Tuhan melatih bangsa Israel untuk siap berperang. Haleluya. Demikian juga saudara dan saya, bukankah sudah anak Tuhan, sudah milik Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan. Ingat, jangan terlena. Tetap engkau harus siapkan. Engkau harus tetap berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya ketika ada musuh di sekelilingmu yang mencoba untuk masuk atau menggocok hidupmu, engkau sudah siap. Karena kita sudah terbiasa dengan latihan perang kita, yaitu dengan kita beribadah, dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan. Itu adalah melatih jiwa kita untuk kuat di dalam Tuhan. Kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang terlena. Kenapa? Karena berkat Tuhan sudah menjadi bagiannya. Saudaraku, kenapa banyak orang Kristen justru jatuh ketika sudah diberkati Tuhan? Dulu waktu susah, waktu miskin, waktu nggak punya apa-apa, setianya luar biasa, ya kan? Tetapi ketika sudah mulai diberkati Tuhan, bisnisnya mulai maju, bisnisnya mulai hebat, bahkan relasinya sudah semakin banyak orang-orang hebat. Kalau banyak uang kan banyak teman. Disitulah mulai dia berkurang hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktunya mulai banyak tersita dengan kesibukan pribadinya. Mungkin dia akan berkata, waduh, sekarang aku ada meeting pas hari Minggu, nggak bisa ibadah. Ini meeting penting ini karena memberikan keuntungan yang sangat besar. Saudaraku, ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, sehingga dia berkata, minggu depan saja saya beribadah. Saudara datang beribadah hari ini, saudara menikmati makanan rohani yang menjadi kekuatan kita sepanjang minggu kita berjalan ke depan, sampai kita ketemu hari Minggu lalu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen justru gagal, justru jatuh ketika mulai diberkati Tuhan. Ada sebuah keluarga yang dulunya sangat susah, sangat miskin. Dia berdoa, Tuhan, saya minta mobil karena anakku banyak, kalau mau ke gereja susah, membawa pakai angkot. Berikan mobil sama kami Tuhan supaya kami lancar beribadah. Tuhan dengar, diberikan mobil. Tapi ketika sudah diberikan mobil, saudara tahu apa yang dilakukan? Kami mau ke puncak hari Sabtu, pulangnya Minggu malam. Enggak sempat dong beribadah, ya kan? Ada saja dalihnya dan menggunakan mobil yang diminta dari Tuhan. Ini kesalahan banyak orang Kristen. Ada sebuah ilustrasi saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada seekor monyet. Dia ada di atas pohon yang tinggi, sedang menikmati makanannya. Ya, saudaraku, ada 3 macam angin. Mereka rundingan. Cerita, mereka berkata, ayo kita jatuhkan monyet itu. Enak-enakan dia makan, kenyang. Ayo kita jatuhkan. Ya, siapa yang mau menjatuhkan lebih dulu? Nah, tentunya akulah. Aku kan lebih hebat tenagaku, kata si angin topan. Saudaraku yang dikasih, ya udahlah, kamu duluan, katanya 2 angin yang lainnya. Dan benar, angin topan itu mulai bergerak menggoncang pohon itu. Apa yang terjadi, saudara? Jatuh monyet itu? Enggak. Kenapa? Ketika monyet itu merasakan ada angin topan yang melandanya, maka monyet itu memegang kuat pohon itu. Semakin kencang dia semakin kuat. Dia tidak mau melepaskan pegangannya itu, sehingga angin topan itu tidak berhasil untuk menjatuhkan monyet
menyerah. Semuanya nggak bisa jatuh, ku jatuhin. Lalu angin puting beliung berkata, akulah yang dapat menjatuhkan itu. Kan angin itu berputar-putar, dia nanti pusing itu. Ya cobalah. Dan benar, angin puting beliung itu juga bekerja. Ketika monyet itu merasakan ini pohonnya mulai berputar-putar, angin puting beliung biasanya kan putar-putar begitu ya. Ini monyet semakin kencang nih megang pohonnya itu, batang pohon itu. Terus dia pegang terus, dia pegang terus. Sehingga apa? Angin puting beliung pun tidak sanggup menjatuhkan monyet itu. Lalu datanglah si angin sepoi-sepoi basah. Dia berkata, kini giliranku kan? Mana mungkin kau bisa menjatuhkan monyet itu, sedangkan kami yang punya kekuatan yang hebat saja gak sanggup menjatuhkan monyet itu. Saudara tahu? Lihat nanti katanya. Dan benar, mulai bekerjalah angin sepoi-sepoi basah ini. Mulai dia tiupkan anginnya yang lembut, anginnya yang sejuk, anginnya yang segar. Apa yang terjadi? Monyet itu mulai ngantuk. Monyet itu mulai terlena. Aduh, enak banget hidup ini, enak banget. Sehingga ketika di dalam kenikmatannya itu, dia lupa lepas tangannya dari batang pohon itu. Akhirnya monyet itu jatuh dan mati. Haleluya! Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah terlena dengan keadaan seperti apapun yang kita alami, kenikmatan apapun yang kita miliki. Jangan pernah terlena. Engkau harus tetap berpegang kuat kepada tangan Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup untuk melindungi engkau. Lihatlah, jatuh monyet itu dan mati karena tinggi. Angin sepoi-sepoi basah yang tidak diperhitungkan, justru itu yang membuat monyet itu jatuh dan mati. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kita ini harus tetap berjaga. Kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Kenapa bangsa asing Kanaan dibiarkan tinggal di situ bersama bangsa Israel? Di ayat kedua mengatakan, maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang untuk Tuhan. Ternyata maksud Tuhan dengan ada duri dalam daging. Saya anggap duri dalam daging. Kalau musuh di sekitarnya ada, maka bangsa Israel tidak pernah lengah. Bangsa Israel tidak pernah terlena. Maka lihat, bangsa Israel itu ngajar-ngajarnya sudah ahli perang loh. Ya, sudah jago perang mereka. Bahkan teknologi mereka itu tercanggih dunia. Dia terus mengembangkan teknologinya untuk menghalau musuhnya yang mencoba untuk meneror atau menyakiti mereka. Itu bangsa Israel. Karena dilatih oleh Tuhan. Ada musuh di sekitarmu, maka kau harus tetap siap berjaga-jaga. Demikian juga di dalam kekristenan kita ini. Jangan ketika tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, engkau lupa, engkau terlena. Tapi tetaplah engkau berjaga-jaga dan berdoa. Kita lihat Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini senjata kita.
Berjaga-jaga artinya kita terus siap berdoa. Gak ada yang dapat kita lakukan untuk menghadapi musuh kita, persoalan kita selain kita berdoa. Berjaga-jaga artinya kita semakin kuat melatih diri kita menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Roh memang temurun, tapi daging ini lemah. Roh kita ini sebenarnya ingin memuji Tuhan. Roh kita ingin mengatakan, beribadah dong, ayo. Suara roh Tuhan itu. Tapi daging kita ini masih ngantuk, apalagi hujan. Daging kita ini lemah. Maka Tuhan mengingat Tuhan. Sangat lemah. Banyak orang berdalih untuk tidak datang beribadah. Hanya sakit kepala sedikit, gak mau datang beribadah. Masuk angin sedikit, tidak mau datang beribadah. Bagaimana nanti kalau sudah datang hujan belerang? Sanggupkah kita datang? Untuk itu sementara kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Memangnya saya nggak pernah ketika mau datang beribadah itu mengalami kurang sehat atau sakit, sering seperti itu. Tapi saya lawan, dan ternyata setelah datang beribadah sembuhnya saya pulang. Itulah cara Tuhan. Jadi nggak ada dalih atau alasan kita untuk tidak datang kepada Tuhan karena kelemahan tubuh kita, kecuali kita tergeletak di rumah sakit. Baru saudara tidak bisa datang ke tempat ini. Tapi sementara engkau masih mempunyai kekuatan, datanglah mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelemahan daging inilah yang sering menghalangi kita untuk mengikuti roh kita, roh yang menurut kepada Tuhan. Jadi kita harus mengalahkan kedagingan kita dengan kita tetap keluar dari cengkeraman kedagingan kita yang demikian juga kita sudah dalam hidupmu ketika engkau setia kepada Tuhan, engkau harus tetap memegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Tidak ada manusia yang tidak berpersoalan. Semuanya berpersoalan. Mereknya saja berbeda-beda. Tetapi ingat, persoalanmu jangan pernah menjauhkanmu daripada Tuhan. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang masih dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan imanmu itu menghasilkan keteguhan, dan biarkanlah keteguhan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Di sini dikatakan saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mana ada
lepas dari persoalanku ini. Maka firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebenarnya pencobaan yang kita alami ini adalah ujian terhadap iman kita. Seberapa kuat iman kita. Kalau iman saudara masih TK dengan iman yang sudah di perguruan tinggi, pasti ujiannya berbeda. Coba tanya, yang ujian TK itu sama yang perguruan tinggi, beda nggak? Jauh sekali. Artinya kita harus siap menerima ujian iman kita ini. Semakin naik, semakin tinggi, semakin setia. Kalaupun ada persoalan dan tantangan, bersyukurlah, bertuhan mempersiapkan engkau untuk engkau menjadi orang yang takut. Kenapa? Akan menghasilkan ketekunan kan? Setia, ada ketekunan di dalam diri kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan ketekunan itulah yang membuat kita menjadi matang di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan dan menjadi sempurna. Bukankah arah kita menjadi sempurna di dalam Tuhan? Kita sedang mengarah loh ini kepada kesempurnaan dengan berbagai keblengan, berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita lalui dan kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita sedang mengarah kepada kesempurnaan. Makanya jangan cengeng. Punya masalah jangan cengeng. Banyak orang Kristen ini cengeng. Persoalan dan tantangan justru mereka lemah, tidak mau beribadah lagi, tidak mau lagi datang kepada Tuhan, tidak mau Tuhan. Padahal seharusnya ketika engkau sedang berpersoalan, ketika engkau sedang mengalami masalah, engkau harus tetap duduk diam di kaki Tuhan. Karena itulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Lihatlah Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus itu setelah ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menjadi seorang hamba Tuhan, ada doanya yang tidak dijawab oleh Tuhan, yaitu apa? Rasul Paulus merasakan ada utusan iblis yang menggojok dia, ada kesehatan dia, ya, yang tidak disebutkan secara hurufiah di sini di Alkitab ini, tetapi ada kesehatannya yang mengganggu dia. Sehingga dia merasa selalu, kenapa ini gak dicabut Tuhan penyakitku ini? Padahal aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa, tetapi kenapa kok gak dicabut ini utusan iblis yang menggocok aku ini? Lihatlah jawaban Tuhan apa. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Itu jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus. Artinya di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami kelemahan, ketika mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami masalah dalam hidup kita, kita kan pasti kita dalam keadaan lemah, kita merasa tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan saat siang hari ini berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja menjadi sempurna. Ketika kita sedang happy, sedang enak-enak, ya, kuasa Tuhan tidak begitu terasa dalam hidup kita bekerja. Tetapi ketika kita dalam ketidakberdayaan karena keadaan hidup kita, atau mungkin keadaan ekonomi kita, atau mungkin keadaan kesehatan kita, tetapi firman-Nya berkata justru pada saat engkau lemah dan tidak berdaya, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Banyak orang ketika mengalami persoalan yang salah, seharusnya justru dia tetap datang kepada Tuhan. Tolong aku, beri aku kekuatan untuk aku mampu menyelesaikan atau melewati persoalan ini.
Kita lihat di dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 33. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-33. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Haleluya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada penyakit dalam hidupmu. Tetapi justru kau harus menjadikan Tuhan Allah kita yang kita sembah saat siang hari ini menjadi tempat pengungsian kita. Lihatlah orang yang kena bencana itu, lari kemana mereka? Mengungsi kan? Demikian juga seharusnya kita orang Kristen ketika kita mengalami masalah persoalan, kita harus mengungsi kepada Tuhan karena Dialah tempat pengungsian kita. Dialah tempat pengaduan kita. Dan Tuhan yang kita sebagai Tuhan yang sangat setia. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Bahkan di sini dikatakan, dan Dialah yang membuat jalanku menjadi rata. Haleluya. Bukankah tanah-tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah tanah-tanah Kanaan yang penuh dengan apa? Gunung-gunung, lembah-lembah. Artinya apa? Tanahnya itu naik, turun. Artinya sebenarnya itu adalah gambaran daripada perjalanan kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut sekalipun kau harus naik gunung dan turun lembah, karena Tuhan sendiri akan meratakan jalanmu ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan jangan pernah terlena. Jangan pernah terlena. Mungkin saat ini kau aman-aman, nyaman-nyaman, tapi tetaplah engkau berjaga. Jangan seperti monyet tadi. Ketika angin keras, Tuhan tolong saya. Banyak kan orang Kristen gitu. Ketika sakit parah, Tuhan sembuhkan saya. Sedang nyaman, lupa sama Tuhan. Dia sehingga akhirnya membuat dia capek. Dalam situasi apapun juga, kita harus tetap pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Oleh karena jangan pernah terlena. Karena apa? Ketika kita sudah mampu melewati pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara dan saya tentunya mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai harganya di dalam hidup kita ini. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang harus kita lewati bukan hanya sekedar kita lewati, tetapi ada juga jalan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita yang sudah lolos melewati pencobaan itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ingat, bertahan bukan lari, bukan mundur, maju, bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Itu tidak ada nilai harga, tidak ternilai harganya, tidak dapat dibayar oleh apapun juga, seberapapun banyak harta kita, tetapi hanya dapat dibayar dengan kesetiaan kita untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun di dalam persoalan tantangan masalah
dalam hidup kita yang terus berkati dan terus bertubi-tubi. Tetapi ketika kita tetap bertahan sampai kesudahannya, maka janji Tuhan berkata, Dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Catat, ingat, mengasihi Tuhan bukan bibir lidah kita saja, tetapi mengasihi Tuhan berarti melakukan firman Tuhan. Itulah yang seharusnya kita kerjakan supaya kita boleh menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Terima kasih Bapak.